Tapi kita juga kan patut mempertanyakan kalau memang mau berbagi warisan dan yang lainnya tuh kita juga harus tahu aset-asetnya tuh mana saja, dari mana aja. Rizky Febian dan Teddy Pardiana akhirnya jumpa lagi di pengadilan. 2023 Rizky bertemu dengan Teddy di Pengadilan Negeri Bandung. Endingnya Teddy masuk penjara selama 1 tahun 3 bulan dengan dakwaan penggelapan aset milik Iki. 3 tahun berselang, Iki dan Teddy bertemu lagi di Pengadilan Agama Bandung terkait penetapan ahli waris yang digugat Teddy. Di mana Teddy mengajukan Delina Bintang Aura Putri alias Bintang, anak sematawayangnya dengan mendiang Lina Zubaida sebagai ahli waris. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Intinya kan memastikan apa yang terjadi. Setelah ditanyakan kan ternyata memang ingin ada penetapan untuk Dede Bintang. Tinggal nunggu keputusan pengadilan aja. Tadi juga saya sudah memekser berapa kali. Ya memang itu sudah haknya, mari kita urus bersama, aku bilang. Tapi ya saya tekankan memang ini haknya memang Dede Bintang, aku bilang. Dan dari mereka juga mengiyakan ya Pak ya? Mengiyakan. Sebagai anak sulung, Rizky Febian memang secara tegas tidak akan mencoret adik sambungnya Bintang sebagai daftar ahli waris. Iki akan memastikan itu memang untuk Bintang, bukan Teddy. Karena Iki menduga Teddy sengaja menjadikan Bintang sebagai alat untuk mengeruk dan menguasai harta warisan mendiang ibunya. Itu akan diberikan, nggak akan kemana-mana. Haknya juga dosa tuh buat aku juga, apalagi aku anak pertama. Untungnya Pak Hakimnya juga mempertegas, kalau misalkan memang bukan haknya jangan diada-adakan. Jujur sebenarnya saya kalau untuk ngebahas tentang kayak gini tuh sedih ya, karena almarhumah udah pergi sudah lama. Kita juga cukup punya bukti kuat bahwa lawyer yang dulu sama mama juga jadi saksi mata bahwa misalkan aset-aset dan yang lainnya, terus warisan kemana saja juga sudah ada tertulis. Mau mengurusi tentang ahli waris, ya harus dibereskan dulu lah semua. Baru kita sidang di PA. Tidak hanya menguak kenangan sedih Rizky Febian kehilangan sang mama tercinta, tapi juga mengorek luka lama Sule. Istrinya sudah diambil, kini Teddy ingin menguasai harta warisan. Masih banyak aset harta warisan yang wujud dan kepemilikannya entah kemana. Termasuk uang 5 miliar milik Rizky Febian yang diduga ditilep Teddy. Belum mempertanyakan sih soal yang 5M, kosannya kan juga kan ada beberapa surat yang nggak ada di kita gitu. Sedangkan itu bukti kuat ya Pak ya. Kita juga harus tahu mana yang punya saya, mana yang memang udah dijadikan hak waris kepada adik-adik saya. Itu kan penting ya, bukan semata-mata datang terus pengen dibagi semuanya, itu juga kan nggak baik. Serahkan baik-baik, solusinya gimana gitu. Jangan malah jadi minta penetapan ahli waris. Gampang itu mah. Nggak tahu objeknya apa saja, di mana saja, karena kan kita nggak pegang berkasnya. Kalaupun dapatnya alhamdulillah, kalaupun enggak ya kita nggak apa-apa. Yang pasti keinginan Kang Teddy tetap Bintang menjadi ahli waris dari almarhum. Semua aset yang ada di sini itu ada beberapa yang nggak ada. Surat rumah penyawangan, surat ruko, dan juga yang kosan. Nah, kosan menurut informasi ada di dia. Karena kan ada kuasa hukum, jadi kita mengkuasakan. Itu juga dengan proses panjang ya kan, harus mendapatkan kuasa dari anak-anak dan juga kalau saya sih kan nggak ada urusan sebetulnya, tapi saya itu mewakili Perdi yang paling kecil. Nah, sidang kemarin informasi dari Pak Bayuni, itu nanti boleh ditanya sama pengacara saya. Kemarin tuh belum berlanjut sidangnya karena orangnya nggak ada itu. Ya mungkin ditunda karena sudah datang terus dengan alasan mungkin nggak tahu kenapa akhirnya ditunda lagi gitu. Seperti apa sih Kang, mungkin artinya kalau melihat dari substansi pokok permasalahan sendiri, kayaknya Teddy sangat mengekeh untuk masuk ke dalam pembagian ahli waris juga bersama putrinya. Ya, dia itu lupa dengan kesepakatan awal. Ya, ini saya biar tidak tidak fitnah ujungnya. Nah, ini adalah surat pernyataan dari ini Mas, boleh Mas. Ya.
Ya. Nah ini tanda tangan di atas materai. Oke, ini tanda tangan kuasa hukum kan? Kuasa hukumnya almarhumah. Oh, Ya. Nah, ini tuh setelah kita sah lah ya, maksudnya untuk perceraian itu, akte cerai itu keluar di 5 Oktober 2018, ketok palu 20 September 2018 ya. Bahwa sebelum perkara perceraian diputus dengan mengacu pada pasal 86 dan pasal 87 kompilasi hukum Islam, Lina binti Sachi menyampaikan kepada pengacaranya bahwa harta bawaan yang diperoleh dari pernikahan dengan saya semuanya diperuntukkan untuk anak-anaknya. Nah, dan ini udah disepakati oleh dia, ya, yaitu ada sebidang tanah rumah bangunan di Panyawangan, ada ruko, nah, terus ada uang iki yang ada di rekening atas nama almarhumah sejumlah 5 miliar, itu dibelikan rumah Villa Bandung Indah seharga 1,4 miliar, rumah kosan 32 kamar Bojong Soang Bandung seharga 2 miliar, tanah di Banjaran 99 tumbak, tanah sebanyak 10 tumbak di Cikoneng Ciamis. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah dari surat perjanjian dan pernyataan ini yang sudah disepakati itu bahwa aset-aset itu adalah di safety box di bank, salah satu bank. Nah, akhirnya diserahkanlah kepada putri. Nah, akan tetapi menurut informasi bahwasanya ada 2 kunci, gitu, ada 2 kunci. Tetapi semua aset yang ada di sini itu ada beberapa yang nggak ada. Surat rumah Panyawangan, surat ruko, dan juga yang kosan. Nah, kosan menurut informasi ada di dia surat kosannya, surat aktenya, karena dia mengklaim bahwa itu adalah tetap punyanya dia, karena dia juga ada menyimpan uang, katanya gitu. Ya kalau menyimpan uang harusnya didiskusikan dong, ya, karena itu bukan peninggalan almarhumah. Itu uangnya mutlak uang iki yang tertulis di sini kan senilai 5 miliar. Nah, Villa Bandung Indah kemana? Kan belum ada penyelesaiannya. Nah, jadi kalau misalkan mau mengurusi tentang ahli waris, ya harus dibereskan dulu lah semua. Baru kita sidang di PA. Ya kan, runtutannya seperti apa gitu. Ya selebihnya bisa tanya sama pengacara saya lah. Gitu. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.